Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara pengayaan wawasan aktivis dakwah daerah global pada tanggal 5 dan 6 Maret 2022 di Banjarmasin. Ada beberapa materi yang disampaikan kepada peserta, di antaranya dinamika pemikiran Islam menjawab tantangan perkembangan saintik serta perbedaan mazhab, disampaikan Bapak Wahyudi Ibnu Yusuf. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rekan-rekan sekalian yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Ta'ala. Salam takzim dan takrim kami kepada yang pertama Ayahanda Al-Ustadz Khairani Idris sebagai Ketua Wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian Al-Ustadz Al-Mukarram Ahmad Yamin Hafizahullah Ta'ala selaku Sekretaris Dewan Dakwah Wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian juga seluruh pengurus Dewan Dakwah, kemudian rekan-rekan mahasiswa, aktivis pergerakan. Ini ada yang calon ustadz, calon tuan guru, dan seterusnya. Gitu. Lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah ahli surga. Nah, tadi ulun mohon maaf yang pertama terputar-putar. Terasa itu kayak Bani Israel terputar-putar di sekitar Ardul Muqaddasah. Cuman kalau ulun sekitar 30 menit, Bani Israel 40 tahun gitu. Luar biasa. Jadi evakuasi ini dulu ulun pernah gitu masuk di sini. Jadi asa mantap aja hati menuju ke sini. Sekalinya kurang kelihatan mencari kambing hitam kereta, jadi yang disalahkan baliho. Tulisannya itu kurang kelihatan, jadi kelewatan. Minta Sherlock dari beliau putar balik, sekalinya kurang ke sini putar baliknya, putar lagi. Jadi sini putar di Palnam, baru balik ke sini. Jadi sebenarnya ulun sudah berangkat dari HKSN Kaitan itu 12:30 dari berjamaah di Masjid Hasanuddin Majidi, berharap di sini 1:30. Jadi kalau dijadwalkan belum jam 2, tapi kalau bisa setengah jam sebelum acara. Tapi qadarullah, Allah bertindak lain. Rupanya Allah terlambat, Allah mohon ampun, mohon halal, mohon ridho. Tidak ada maksud sama sekali untuk sengaja berlambat. Ya seorang penting, gitu. Padahal kan penting. Jadi minta rela. Yang kedua, ulun ada mengolah slide ini, tapi mungkin ada yang bisa bantu, belum tampil, atau mungkin dipindah. Nah, karena sambil menunggu, mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Jadi ulun merujuk ke sini. Jadi judul makalah kami adalah dinamika pemikiran Islam menjawab tantangan perkembangan sains serta perbedaan mazhab. Yang pertama saya ulas di makalah itu tentang, karena judulnya dinamika pemikiran Islam, sebenarnya pemikiran Islam itu apa sih gitu. Kita definisikan dulu. Ibnu Sina pernah mengatakan, kalau kita tidak ingin masuk pada perdebatan yang berputar-putar tanpa ujung, apalagi nanti mengarah kepada debat kusir, kita samakan dulu definisi kata beliau. Kalau dalam istilah fikih itu ta'rif. Nah, saya mengutip dari kitab
Dirasat fil Fikril Islam karangan Syekh Muhammad Hussein Abdullah. Di halaman 9 beliau menyebutkan al-fikrul islami huwal hukmu al-waqi'i min wijhatin nazaril Islam. Di makalah ada di halaman pertama. Jadi beliau mendefinisikan pemikiran Islam itu adalah al-hukm, menyikapi atau menentukan status hukum al-waqi' atas suatu fakta, suatu realitas, baik itu benda atau peristiwa, min wijhatin nazaril Islam, menurut perspektif Islam, menurut sudut pandang Islam. Itu yang beliau maksud dengan al-fikrul al-islami. Berdasarkan definisi ini kata Syekh Hussein Abdullah, berarti ada 3 unsur pemikiran Islam itu. Atau kalau istilah di ilmu fikih itu ada 3 rukun dari al-fikrul Islam. Yang pertama, dia harus ada al-hukm, status hukum. Yang kedua, dia ada waqi', ada fakta. Kemudian yang ketiga ada perspektif Islam atas hal tersebut, atau pengkaitan peristiwa dengan status hukum. Lalu kemudian beliau menyebutkan waqi' itu ada 2 jenis. Ada waqi' yang berupa asya, berupa benda, dan yang kedua ada waqi' berupa af'al atau perbuatan. Berkaitan dengan waqi' yang berupa benda, ini mohon maaf sedikit mengulang kuliah usul fikih. Nah, berkaitan dengan waqi' yang berupa benda kata beliau, maka kaidahnya itu adalah al-aslu fil asya' al-ibahah, malam yarid dalil tahrim. Hukum asal suatu benda itu adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah fikih. Karena memang ini kaidah bersandar pada firman Allah Ta'ala, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah ciptakan apa ada yang di bumi ini untuk kalian semuanya. Jadi pada asalnya status asya itu adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan, baik dalil itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka nanti kita dapati bahwa lahmul khinzir itu haram, bahwa maitah itu haram, dan seterusnya. Itu karena memang ada dalil. Jadi selama tidak ada dalil, dia kembali kepada hukum asal, yakni mubah. Maka teman-teman yang biasa ahli hisab, ya, dalilnya kan itu al-aslu fil asya' al-ibahah. Apa dalil rokok? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Bahkan Ustaz Abdul Somad ditanya di surga ada rokok apa enggak? Ya, kata, lalu beliau kutip dengan ayat Quran, di surga itu ada apa saja yang kalian hendaki. Itu kalau kalangan dalil yang kalangan yang membolehkan rokok. Tapi kalau kalangan yang mengharamkan rokok, dalilnya lain lagi. Al-aslu fil mudarri at-tahrim. Hukum asal yang menghantarkan kepada mudarat itu haram. Nah, Muhammadiyah mungkin itu kaidahnya. Jadi rokok itu menimbulkan mudarat berarti dihukumi haram. Nah, itu al-aslu fil asya'i. Adapun waqi' yang berupa af'al, perbuatan, maka menurut Syekh Hussein Abdullah itu kaidahnya adalah al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkam syar'i. Hukum asal perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara', hukum syariat. Dan hukum syara' itu sebagaimana kita tahu ada al-ahkamul khamsah, ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Nah, itu tentang waqi'. Kemudian tentang yang kedua, unsur dari pemikiran Islam itu adalah status hukumnya. Jadi tadi saya sudah masuk sekaligus ya, status hukumnya. Secara umum kalau benda itu adalah mubah, kalau perbuatan terikat dengan hukum syariat. Meskipun nanti kalau perbuatan itu dirinci lagi, kalau perkara ibadah kan al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal pada ibadah itu adalah haram sebelum ada dalil yang membolehkan. Kemudian sebagian ulama mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah, hukum asal dalam muamalah itu adalah mubah. Nah itu saya ada makalah 25 halaman menimbang tentang kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Nah kemudian dari sisi asas hukum Islam, kalau di slide saya itu, nah lingkup belum tampil ya. Lingkup pemikiran Islam itu ada 3 secara umum.
yang sebenarnya itu berkaitan dengan alaqah, interaksi manusia. Jadi kalau kita bagi, ternyata interaksi manusia itu ada 3 ranah. Ini sebenarnya sudah, tapi mengulang, anggap saja review. Ada alaqatul insan bi nafsihi, ada alaqatul insan bi khaliqihi, dan ada alaqatul insan bi ghairihi min banil insan. Kalau alaqah insan bi khaliqihi, kita mengenal ada akidah, ada tauhid, ada ibadah mahdoh. Ini nggak nyampe sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dipertemukan. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini adalah alaqah bainal insan wa khaliqihi. Interaksi manusia dengan Tuhannya. Dan pada asalnya alaqah insan bi khaliqihi itu sifatnya tauqifi. Ya, dia tidak boleh mengada-ngada. Tapi memang harus berdasarkan dalil. Lalu yang kedua ada alaqah insan bi nafsihi, interaksi manusia dengan dirinya sendiri. Lalu kita mengenal ada istilah akhlak, ya, yakni tentang bagaimana kita bersikap, termasuk tentang bagaimana kita mengelola hati kita, tentang ikhlas, tentang tawadhu, tentang wara, tentang zuhud dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga ada alaqah insan bi ghairihi min banil insan, interaksi manusia dengan manusia yang lain. Nah, di sini yang kita kenal ada muamalah, ada uqubah, ada siasah. Nah, sekarang yang sedang ramai mungkin diskusi atau diskursus seputar khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan. Itu saya kira juga menarik untuk kita diskusikan. Nah, itu sebagai sebuah bagian dari ajaran Islam, begitu kan? Dalam konteks muamalah kita mengenal, kalau sekarang di Indonesia ada perbankan syariah, sistem keuangan syariah. Kapan waktu ramai pasar muamalah Ustadz Zain Saidi dengan dinar dan dirhamnya yang sempat ditahan polisi, gitu kan? Karena mengembangkan sistem moneter berbasis dinar dan dirham. Nah, dalam konteks hukumat sebenarnya kita mempelajari ada yang disebut hudud, jinayat, takzir, mukhalafat. Dalam konteks siasat dari Islam punya konsep, ya, sistem pemerintahan yang dalam kitab-kitab fikih diistilahkan dengan khilafah. Nah, ini maudhu atau cakupan dari al-fiqhul al-islami. Nah, saya kembali ke di sini ada, saya sebutkan di sana sumber pemikiran Islam. Nah, kalau di slide saya tambahkan, sumber pemikiran Islam itu yang pokok itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tidak ada perdebatan. Tentang Quran lebih-lebih tidak ada perdebatan. Kalau As-Sunnah ada kelompok ingkar sunnah. Saya dapat kabar dulu kepala negara yang mengingkari sunnah. Jadi pernah ada satu kelompok pemuda seperti kita ini mungkin ya. Kalau saya masih mengaku muda ya, pernah mengkritisi Muhammad Qadzafi tentang kehujahan sunnah. Justru ditangkap dan digantung, diseret di kampus-kampus. Tapi dalam kajian-kajian usul fikih, rasanya tidak ada satu kelompok manapun yang muktabar yang mengingkari kehujahan sunnah, kecuali kelompok ingkar sunnah. Ini saya sebut dengan asas yang pokok. Yang kedua ada yang muktabar. Muktabar yaitu yang pokok dari Quran Sunnah tanpa ijma' sahabat dan qiyas. Tentang ijma' itu ulama sepakat dia sebagai sumber hukum Islam, tapi ijma'nya siapa itu yang ada perdebatan. Yang tidak ada perdebatan itulah ijma' sahabat. Tapi kalau ijma' Ahlul Madinah misalkan, ya, itu ada perdebatan. Kemudian qiyas. Qiyas ini juga jumhur menyatakan muktabar. Kecuali madzhab Dhahiri. Ya, kecuali madzhab Dhahiri yang pendirinya adalah Abu Dawud al-Zahiri dan pelanjutnya adalah Ibnu Hazm al-Andalusi, pengarang kitab Al-Muhalla. Dan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam konteks masadirul hukmi ini atau sumber dari pemikiran Islam ini ada yang ghairu mu'tabar, yakni yang diperdebatkan, yang mukhtalaf fih. Kita mengenal ada syar'u man qablana. Syariat sebelum kita itu apakah syariat kita atau bukan? Sebagian kelompok mengatakan syar'u man qablana syar'u lana. Kelompok ini mengatakan syar'u man qablana laisa syar'alana.
Kemudian tentang istihsan. Nah, ada yang berhujjah dengan istihsan, tapi Imam Syafi'i termasuk yang menolak istihsan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Siapa yang mengambil istihsan sebagai dalil, berarti dia itu telah membuat syariat baru. Kemudian tentang masalah mursalah, ini juga mukhtalaf fiqh, ada perdebatan. Kemudian madhab sahabi dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa saya sampaikan di awal, karena ini dasar yang nanti menimbulkan pendapat-pendapat yang perbedaan-perbedaan pendapat nanti kalau ada pengikutnya, makin banyak pengikutnya, dia menjadi sebuah madhab. Karena judulnya ini kan dinamika pemikiran Islam menjadi tantangan perkembangan saintek serta perbedaan madhab. Nah, jadi itu saya review lah untuk teman-teman yang di UIN, ini sudah makanan hari-hari insyaallah. Nah, lalu saya masuk ke sebab perbedaan, lalu itu menghasilkan madhab. Madhab itu apa? Sebenarnya madhab itu kan tentang madhab, dari kata dhahaba yadhhabu, madhab, ya, isim makan, tempat jalan, yaitu kumpulan pandangan seorang mujtahid yang diikuti oleh para pengikutnya, yang istilah usul fikih disebut dengan muqallid. Apa sebab timbulnya madhab? Nah, yang pertama kalau di slide saya itu karena perbedaan pada penetapan dalil ijmali. Jadi tentang tadi itu, tentang apakah syar'un man qablana itu syar'an lana ataukah laisa syar'an lana. Apakah istihsan itu bisa dijadikan dalil atau tidak, itu kan para mujtahid berbeda pendapat. Karena berbeda pendapat tentang penetapan dalil ijmali, itulah akhirnya muncul perbedaan pendapat. Misal Imam Malik menggunakan pendapat Ahlul Madinah itu sebagai dalil, sementara Imam Syafi'i tidak. Nah, akhirnya kan terjadi perdebatan itu antara guru dengan murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi gara-gara beda rujukan, beda dalil, akhirnya beda kesimpulan hukum. Nah, itu contoh. Kemudian Imam Hanafi misalkan, yang condong banyak menggunakan qiyas ketimbang Imam Syafi'i atau Imam Malik, sampai kemudian Imam Hanafi digelari sebagai madrasah ra'yi, ahlul ra'yi, sementara Imam Malik digelari dengan madhab atau madrasah ahlul hadis. Nah, ini kan akhirnya juga menimbulkan perbedaan. Namun secara umum kalau kita lihat ya, kalau empat madhab fikih itu, kalau madhab Imam Hanafi itu banyak, dalam banyak hal itu berbeda dengan tiga madhab yang lain, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Kalau saya lihat itu karena ini ada hubungan interaksi guru murid. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi karena ini tiga guru murid yang bersambung sangat keilmuannya, lalu dalam banyak hal itu lalu kita dapati pendapat-pendapat fikihnya banyak kesamaan, berbeda dengan mazhab Hanafi. Sampai-sampai saya tuh pernah ditanyai, ada kasus gitu, seorang akhwat menikah di Jawa, lari dari, tidak dapat izin dari orang tuanya, lalu menikah di Jawa, tanpa wali. Jadi langsung tuan guru di Jawa di sana menikahkan. Kalau di Banjar kan susah nyari begitu. Tuan guru yang wani menikahkan tanpa izin wali itu mungkin berbeda. Karena di Banjar ini kan mayoritas Syafi'i. Nah, rupanya telusur punya telusur dalam mazhab Hanafi itu memang tidak disyaratkan adanya wali. Karena hadis la nikah bi wali itu dipandang lemah dalam mazhab Hanafi. Jadi pandang lemah. Sementara dalam mazhab Syafi'i yaitu sahih. Jumhur ya, pendapat jumhur bukan hanya Syafi'i. Nah, jadi pertama itu karena perbedaan pada penetapan dalil ijmali. Yang kedua, perbedaan pendapat itu disebabkan karena perbedaan pemaknaan pada dalil. Baik dalil itu mu'tabar maupun yang belum mu'tabar tadi. Dan terkait dengan pemaknaan ini, kita sudah temukan perbedaan pendapat itu sejak zaman Nabi. Jadi sahabat itu sudah biasa berbeda pendapat. Jadi setelah perang Uhud, Nabi memerintahkan sekelompok kaum muslimin untuk membalas, ya, karena persekongkolan Bani Quraidah kala itu, untuk menyerang Bani Quraidah.
Lalu Nabi mengatakan begini, pesan beliau. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, ketika mengutus para sahabat, Nabi berpesan, "Fala tusalliyanna ahadukumul asra illa bi Bani Quraidah." Jadi kata Nabi, jangan kalian itu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, sahabat itu ternyata pecah menjadi dua kelompok, dua kubu, dua pendapat. Padahal lafaznya sama, mereka mendengar langsung dari Rasulullah. Tapi pemaknaan mereka terhadap pesan Rasulullah ini beda. Satu kelompok memahaminya itu bahwa secara tekstual ini harus sholat asarnya di Bani Quraidah, apapun yang terjadi. Nah, kelompok kedua itu memahami berbeda. Kelompok kedua itu mengambil, ya istilah sekarang itu mungkin substansi, ya pemaknaan yang lain. Jadi ini maksudnya Nabi itu menyuruh kita tuh segera cepat-cepat nyampe di Bani Quraidah, sehingga di waktu asar sudah sampai di Bani Quraidah. Adapun misalkan belum sampai di Bani Quraidah, sudah masuk waktu asar, harus laksana sholat asar. Karena Allah menyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sudah ditetapkan waktunya. Nah, kelompok pertama itu akhirnya benar sholat asarnya di kampung Bani Quraidah, tapi sudah lewat waktu. Yang saya pernah baca itu di waktu Isya. Hari ini sholat asarnya di waktu Isya, qodhoan berarti. Sementara kelompok kedua itu mereka sholat asarnya di jalan, di pinggir jalan, ya, kalau di tengah jalan dilanggar orang. Asar. Jadi di zaman sahabat sudah ada perbedaan pendapat seperti itu. Dan riwayat-riwayat tentang perbedaan pendapat seperti itu tuh banyak kita temukan. Artinya perbedaan pemaknaan atau jalalah dari satu teks nas itu sudah terjadi. Nah, setelah di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in itu lebih banyak lagi. Karena kalau dulu para sahabat ikhtilaf tentang pemaknaan satu teks, satu qaul Nabi misalkan, mereka tinggal reverse to Rasulullah saja. Tinggal ditanya ke Rasulullah, ini gimana Rasul? Seperti hadis riwayat Imam Abu Dawud, ada sahabat yang safar, lalu kemudian masuk waktu sholat, mereka tidak menemukan air. Akhirnya tayamum. Dua orang sahabat ini tayamum. Lalu sholatlah salah satunya, kedua-duanya. Ternyata masih ada waktu untuk sholat. Ketemu air. Yang pertama itu tidak berwudu dan tidak sholat lagi. Yang kedua, dia berwudu dan sholat lagi karena masih ada waktu. Nah, ketika pulang ke Madinah ditanyakan ke Nabi. Lalu Nabi mengomentari begini, untukmu yang sholat satu kali sudah sah, dapat satu pahala. Untukmu yang sholat dua kali, sekali pakai tayamum, kedua pakai air, engkau dapat dua pahala. Jadi langsung dikonfirmasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi setelah itu tidak ada lagi tempat mengonfirmasi ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat. Sama tadi yang di Bani Quraidah tadi, ketika mereka pulang, cerita itu, peristiwa itu lalu mereka ceritakan ke Nabi, Nabi lihom ya. Nah, namun lihomnya Nabi itu takrir lah, lihomnya kita itu bisa lain. Nabi senyum itu artinya takrir, persetujuan Nabi. Artinya ya nggak apa-apa. Nabi mengakui adanya ikhtilaf seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga ada inspirasi penting tentang terkait ini dinamika menyikapi perbedaan mazhab ini, ya enjoy saja lo kira, ya santai aja kita, kada sah tapi habut di orang itu. Anak bokonot kah, ada bokonot kah subuh dok, kenapa Pak? Yang salah tuh yang harus bayang subuh. Bilanya awas songsong bangun di masjid NU lah subuh nih, bila terlambat sedikit ke masjid Muhammadiyah, nyalakan menit di masjidnya. Ya kalau Muhammadiyah merevisi gitu, waktu salat subuh setelah penelitian selama 4 tahun Universitas Muhammadiyah meneliti, ternyata ada kekeliruan sebesar 2 derajat. Nah 2 derajat itu kalau dimenitkan 8 menit gitu. Akhirnya lalu Muhammadiyah menggeser waktu salat subuh. Nah ini para kuasaannya antum ikut yang mana ya? Ulun ya puasanya 4 nang berludi, hari rayanya 4 nang dahulu ya. Sama kayak buka puasanya, sahurnya 4 Muhammadiyah, bukanya 4 nang dahulu. Emang bukanya sama Bang. Jadi Muhammadiyah itu cuma merevisi waktu subuh saja. Yang lain sama. Jadi maksud saya, enjoy aja kita gitu loh. Kalau antum terlambat berjamaah di masjid NU karena kelandungan bangun, nah itu ya masjid Muhammadiyah gitu. Ya Pak Bukunutnya gampang ya. Kalau baca kitab Muratil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah dari Hidayatul Hidayah,
Kan kunut itu intinya ada pujian kepada Allah, kemudian doa, kemudian ada sholawat. Tidak harus bacanya Allah mahdini fiman hadait. Tapi misalkan ya arhamar rahimin, irhamna atau irhamni, wassallallahu alaihi wasallam Muhammad, selesai. Begitu kan. Jadi kalau ada ilmunya itu kan gampang. Jadi nggak harus panjang baca Allah mahdini fiman hadait. Imam sudah salam. Jadi kita salah lagi. Dalam mazhab Syafi'i kan kalau terlambat 2 rukun fi'liyah terdiri pada imam, batal karena menyelisih imam. 2 rukun fi'liyah. Jadi, tapi dengan ilmu kan jadi mudah. Misalkan ini kisah apa aja lah, contoh beri solusi itu dalam hal-hal praktis. Kalau kita tidak terlalu mempersoalkan khilafiyah ini, karena kalau tahu ilmunya itu menjadi mudah. Kurang supaya apa sih namanya? Ya arhamar rahimin irham, ya arhamar rahimin irhamni. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin Allah. Itu contoh maksud saya, ketika khilafiyah itu disikapi dengan ilmu, mudah urusannya. Nah, yang jadi persoalan ini kan ketika khilafiyah itu tidak disikapi dengan ilmu, tapi dengan emosi. Mohon maaf, di Banjarmasin mungkin tadi Ustaz Ilham Masyuri Hamid dari Forum Kerukunan Umat Beragama juga mungkin ada sedikit cerita ya. Saya juga khawatir di Banjarmasin ini benih-benih pergesekan antar ormas ini mulai muncul. Ya. Saya dapat cerita itu dari seorang kawan Muhammadiyah itu mau bangun masjid, yang itu komunitas kaum duha. Nah, ternyata komunitas itu tidak mengizinkan. Nah, lalu akhirnya dari Muhammadiyah langsung ke Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena proses pembangunan masjid kan ujungnya izin ke situ. Harusnya kan dapat dari warga setempat 90 KTP segala macam. Tapi masyarakat tetap menolak ternyata. Nah, ulun sendiri sedang bangun pondok itu. Dan pendapat penentangan juga di masyarakat, diisukan macam-macam. Nah, itu. Jadi karena itu tadilah. Jadi benih-benih tafarruq itu mulai muncul. Nah, ini ulun khawatir juga, sedih juga. Mudah-mudahan adanya forum ini dan nanti pihak pulang jadi ustadz, jadi ulama, jadi penceramah lebih bisa tasamuh dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah seperti ini, toleran dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Karena yang namanya khilafiyah sejak dulu nggak ada selesai-selesainya. Terakhir saya itu di musola, ada musola namanya Syah Fitri. Saya bilang ini musola amalannya apa Ustaz? Ini musola Muhammadinu Ustaz. Loh, maksudnya apa? Ya di sini amaliyahnya bisa NU, bisa Muhammadiyah gitu. Jadi nama musolanya musola Muhammadinu. Ya, tapi menjelaskan dari kaum tuha itu dalilnya apa, pendapatnya apa, dalilnya apa. Dari kaum muda dalilnya apa, pendapatnya apa. Ya kita jelaskan, kan kitab-kitab yang bahas itu banyak. Makanya saya kira penting para aktivis itu nanti mempelajari bukan hanya fikih satu mazhab, tapi fikih muqarrar gitu kan, fikih perbandingan. Misalkan fikih Islam Adilatuhu karena Profesor Dr. Wahbah Suhaili itu sangat recommended untuk dipelajari. Atau kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah Syekh Abdurrahman Al-Jaziri itu sangat bagus saya kira. Supaya kemudian kita ngerti, paham peta-peta perbedaan pendapat tersebut. Termasuk tentang peringatan Isra Mi'raj, ternyata Ustaz belum baca di Suara Muhammadiyah, dan itu putusan Tarjih Muhammadiyah tidak mempersoalkan tentang peringatan Isra dan Mi'raj. Nah, karena disebut di sana alasannya karena Isra Mi'raj itu ghairu umuril ubudiyah. Jadi bukan perkara ibadah mahdhah. Jadi artinya itu ya urf, adat. Nah, satu-satunya yang nampaknya mempersoalkan itu teman-teman Salafi. Saya begitu. Saya bin Bas itu mempersoalkan, mengharamkan. Bahkan lebih tarik ke atas lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu termasuk yang membid'ahkan. Nah, itu saja. Jadi alhamdulillah untuk konteks ini NU Muhammadiyah sama. Makanya saya pernah juga diundang ceramah Isra Mi'raj, sudah pakai bulang, saya datang sedikit terlambat. Kenapa sedikit terlambat? Kan biasanya kalau di NU penerbangan sejam setengah itu madang, sengaja terlambat. Ternyata sini keduduk penerbangan saudara, karena jamaahnya Muhammadiyah, tahajud belum, minta maaf karena terlambat juga. Maka sudah berbulang. Ini kurang informasi ya, ustadznya kurang informasi. Nah kemudian yang ketiga,
Sebab perbedaan pendapat itu adalah karena pengaruh politik. Kalau dalam konteks dulu itu adalah sejak munculnya kelompok Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya. Kalau sekarang, ya ini mohon maaf, ini saya buka-buka. Sekarang pengaruh politik itu rasanya masih ada. Ya. Termasuk kalau kita lihat sekarang, polarisasi kelompok pendukung 01, 02 itu hingga hari ini itu masih terasa. Meskipun 02 ya sudah bergabung dengan 01, sudah menjadi Menteri Pertahanan, tapi pendukung 02 ini terbelah juga. Ini analisa ya, pengamatan saya. Ada yang kemudian tetap loyal kepada 02, lalu kemudian ada yang berpisah karena memang mengatakan sejak awal kami itu mendukung Anda karena istimewa ulama. Jadi ini kelompok independen seperti PA212. Nah, jadi akhirnya ini ada pengaruh pemahaman yang kemudian ya sedikit banyak. Nah, jadi di satu sisi ada pihak yang kemudian mendukung rezim, lalu kemudian membuat pandangan-pandangan fikih tertentu. Di sisi lain ada kelompok yang berbeda, oposisi lah, sebut katakan oposisi. Contoh itu kan dulu ramai tuh viral video. Ini saya antum tahu semua lah, makanya saya buka saja. Ada video pendek wakil presiden kita di tahun berapa tuh? 2009 apa ya? 2009 ya, 2005 Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa BPJS itu tidak sesuai dengan syariah, kan gitu ya. Ada gharar di dalamnya, ada gharar. Di mana ghararnya? Karena peserta BPJS itu tidak otomatis mendapatkan klaim atas premi yang dia bayarkan setiap bulan, kan begitu. Nah, di sana unsur ghararnya. Nah, saat itu beliau sebagai ketua Dewan Syariah Nasional. Tapi begitu menjadi wakil presiden ternyata berubah. Nah, kan gitu ya. Antum tahu kan nonton videonya itu kan? Nah, jadi pertanyaannya apa gitu? Publik membaca itu sebagai pengaruh dari ketika beliau bergabung pada kekuasaan. Ada pandangan fikih yang berubah setelah bergabung ke kekuasaan. Itu satu contoh ya. Kalau dalam yang kekinian misalkan ya, ketika Jenderal Dudung mengatakan di podcast dengan siapa itu? Dediko Obuze, pernyataan dia apa? Tuhan kita bukan orang Arab. Nah, itu ada tuh akun YouTube saya lihat, Benteng Akidah namanya. Itu membuat satu video 1 menit dialog antara Habib Hussein Ba'agil ya 1 menit tuh. Dialog dulu dengan dia sekarang. Dulu itu isinya mengkritik rezim, tapi sekarang mendukung rezim, termasuk mendukung pernyataan Pak Dudung itu. Mendukung pernyataan Pak Dudung. Jadi termasuk pernyataan Pak Dudung yang mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab itu juga dibela bisa-bisa sama Habib Hussein Ba'agil. Nah, ini artinya apa? Posisi seseorang itu di luar atau di dalam kekuasaan ternyata mempengaruhi pandangan politik dia atau pandangan fikih dia, bahkan kalau dia seorang ulama. Nah, jadi saya melihat ada faktor tekanan rezim. Kemudian yang kedua, sekarang ini yang mempengaruhi pandangan-pandangan fikih yang dipengaruhi politik itu adalah pengaruh utamaan opini tertentu. Sejak Rand Corporation mengeluarkan laporan yang kemudian memetakan dunia Islam itu dengan moderat, radikal, tradisionalis, modernis, ya. Cuma yang sepertinya ya dari 4 pemetaan Rand Corporation itu yang lebih menguat sekarang itu 2, kalau tidak moderat, radikal, gitu. Bahkan BNPT terbaru mengeluarkan ciri ustadz radikal, ciri penceramah radikal yang jangan diundang di institusi TNI Polri itu apa? Ini kan ngomong politik ya, jadi mau tidak mau masuk. Karena saya bilang tadi di antara pengaruhnya itu adalah pengaruh politik.
Begitu Pak Jokowi mengatakan ibu-ibu TNI jangan mengundang ustadz radikal, penceramah radikal. Lalu BNPB mengeluarkan itu rilis tentang ciri ustadz radikal itu apa. Nah di sisi lain ada kelompok ya tadi pengaruh utama opini tawasud atau moderat. Nah ini akhirnya apa? Ini memberi pengaruh kepada munculnya pandangan fikih yang berbeda-beda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah padahal mestinya, menurut saya, mestinya fikih itu mestinya jangan dipengaruhi oleh tekanan politik. Fikih itu fikih ansih. Fikih itu dasarnya ya tadi dalil-dalil Quran, Sunnah, ijma' sahabat, qiyas atau minimal syubhatul dalil yang ghairu mu'tabarah. Mestinya begitu. Hal-hal yang terkait politik itu jangan sampai mengaruhi fikih. Kalau fikih lalu kemudian dipengaruhi oleh tekanan-tekanan politik atau pengaruh opini tertentu, dia menjadi tidak netral. Mestinya fikih itu netral. Halal ya halal, haram ya haram. Dalilnya ini, yang mengatakan halal ini dalilnya, yang mengatakan haram ini dalilnya. Udah selesai gitu aja. Mestinya. Ya, termasuk begini, mohon maaf. Kenapa teman-teman Salafi itu di Arab Saudi itu mayoritas ustaz-ustaznya, syekh-syekhnya itu memfatwakan unjuk rasa itu haram. Ini kan aktivis nih, biasa demo kan. 10 menit lagi ya, Masya Allah. Ya saya kira itu juga karena faktor rezim otoriter di Saudi yang akhirnya kemudian memunculkan fatwa bahwa unjuk rasa itu haram. Mestinya nggak begitu. Fikih ya fikih, kalau boleh ya boleh, enggak ya enggak ada pengaruh politik. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Mas'ari itu mengatakan begini tentang otoriternya Saudi. Bahkan dia mengatakan Saudi itu enggak sesuai syariah karena monarkinya. Jadi kata Syekh Abdul Aziz Mas'ari menulis buku judulnya Al-Adillatul Qat'iyah ala Adami Syariah lil Mamlakah Saudiyah. Sama begitu. Baik, ulun percepat. Maka mestinya yang harus kita lakukan itu apa? Ya, di makalah saya poin kedua itu mestinya yang kita lakukan itu adalah menghidupkan ijtihad sebagai solusi untuk menjawab tantangan perkembangan saintek. Kenapa ijtihad? Karena memang ijtihad ini satu-satunya metodologi, satu-satunya thariqah yang diajarkan Nabi. Sebagaimana Nabi dulu ketika mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, lalu ditanya oleh Nabi, kalau engkau disadari persoalan, kaifa taqdi, gimana engkau memutuskan? Dia mengatakan, aqdi bi kitabillah. Fa ilam tajid, lalu dijawab oleh dia, aqdi bi sunnati Rasulillah. Fa ilam tajid, ajtahidu ra'yi wala adu. Lalu Nabi menepuk dadanya lalu mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, memberikan petunjuk kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah metode syar'i yang legal dalam syariat. Jadi mohon maaf, saya termasuk yang kurang setuju kalau ada istilah rekontekstualisasi fikih, apalagi rekonstruksi fikih atau dekonstruksi fikih bahkan. Itu namanya meruntuhkan bangunan syariah Islam. Saya termasuk yang mengambil pandangan fikih itu bagian dari syariah. Ya, karena fikih itu kan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah amaliyah al-mustanbatah min adillati tafsiliyah. Kan begitu fikih itu. Ilmu tentang hukum syariah. Jadi fikih itu hukum syariah. Cuma bedanya ada yang qat'i, ada yang dhanni. Yang dhanni itu ranahnya ijtihad. Digali istinbat oleh seorang mujtahid. Jadi bagian dari syariat juga. Dia hukum Allah juga, tapi tidak qat'i, gitu saja bedanya. Kan ada yang membedakan itu. Seingat saya termasuk Profesor Amir Syarifuddin di bukunya Ushul Fikih itu mengatakan ada perbedaan antara syariat dengan fikih, yaitu diskursus lahwat saja berbeda. Jadi yang harus dikembangkan itu adalah ijtihad, bukan rekonstruksi fikih, apalagi sampai ke dekonstruksi fikih, apalagi sampai desakralisasi. Jadi misalkan begini yang saya masuk dekonstruksi. Sekarang kan muncul juga kelompok-kelompok yang mengatakan itu waris yang walid dzakari mithlul hadzil unsayyain itu sudah tidak sesuai dengan konteks zaman kekinian. Itu cocok pada zaman dulu untuk mendobrak kemapanan sosial masyarakat Arab yang tidak memandang wanita
sebagai yang berhak menerima zakat. Dulu itu sudah cukup berhasil dengan walid zakarin yatul hadin unsayain. Tapi perkembangan masyarakat sudah berubah. Ayat itu sudah nggak relevan. Harusnya sawaun bisawain, maunya sama itu. Bahkan kalau perlu dibalik, perempuan 2 kali dari laki-laki. Nah ini mohon maaf, ini yang saya contohkan sebagai dekonstruksi fikih, bahkan dekonstruksi syariah. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Nah baik, kemudian dalam tataran sejarah perkembangan ijtihad dan seterusnya itu ada gambar itu. Nah ternyata ada, kalau kita lihat ada satu di mana ijtihad dan fikih itu meningkat, yaitu di masa Nabi, kemudian di masa sahabat. Di masa Nabi sudah ada cikal-bakal ijtihad yang dilakukan para sahabat. Kemudian masa sahabat dan tabi'in, dan puncaknya itu di masa abad keempat. Nah setelah itu mundur, sebabnya apa? Karena saya itu ada seruan untuk menutup pintu ijtihad. Di makalah saya sebut itu namanya Al-Qafal Asy-Syafi'i, ulama madzhab Syafi'i. Kenapa? Ya kita maklum di zaman itu kenapa ada seruan menutup pintu ijtihad. Karena memang di saat itu fikih itu sudah luar biasa berkembang. Sudah bahkan hal-hal yang belum terjadi itu sudah dipikirkan oleh para mujtahid. Sudah futuristik pandangan mereka itu. Seandainya begini maka hukumnya begini, seandainya begini maka hukumnya begini. Nah tapi itu kan dulu. Sekarang zaman terus berkembang. Persoalan-persoalan kontemporer terus variatif, tumbuh, ya terus tumbuh. Nah ini kalau kemudian tidak dihidupkan ijtihad, nah akhirnya umat Islam itu mengambil solusi dari selain Islam. Padahal ketika mereka tidak mengambil solusi dari Islam, itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru. Makanya di makalah saya, sampai abad 4 dan ke-7 itu masih bagus kondisinya. Tapi begitu abad ke-7 sampai abad ke-13, di ujung-ujung abad ke-13, itu kaum muslimin mengalami kemudahan berpikir yang luar biasa, ijtihadnya menurun, vitalitas produktivitas ijtihadnya menurun. Akhirnya, sementara di satu sisi persoalan hidup itu semakin meningkat, akhirnya mereka mengambil produk undang-undang dari luar Islam. Misalkan mereka mengambil undang-undang dari Prancis, dari Inggris. Nah itu terjadi di khilafah terakhir, ya ini khilafah Utsmaniyah. Yang terjadi apa? Justru semakin mundur. Puncak kemundurannya itu ketika Mustafa Kemal Atatürk tinggal tanggal 3 Maret 1924 di depan Dewan Nasional mengatakan bahwa khilafah hari ini sudah diabolis, sudah dilunturkan. Kemudian di masa sahabat, masa Nabi sudah ada cikal-bakal ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian masa sahabat dan tabi'in, dan puncaknya itu di masa abad keempat. Nah setelah itu mundur, sebabnya apa? Karena saya itu ada seruan untuk menutup pintu ijtihad. Di makalah saya sebut itu namanya Al-Qafal Asy-Syafi'i, ulama madzhab Syafi'i. Kenapa? Ya kita maklum di zaman itu kenapa ada seruan menutup pintu ijtihad. Karena memang di saat itu fikih itu sudah luar biasa berkembang. Sudah bahkan hal-hal yang belum terjadi itu sudah dipikirkan oleh para mujtahid. Sudah futuristik pandangan mereka. Seandainya begini maka hukumnya begini, seandainya begini maka hukumnya begini. Nah tapi itu kan dulu. Sekarang zaman terus berkembang. Persoalan-persoalan kontemporer terus variatif, tumbuh, ya terus tumbuh. Nah ini kalau kemudian tidak dihidupkan ijtihad, nah akhirnya umat Islam itu mengambil solusi dari selain Islam. Padahal ketika mereka tidak mengambil solusi dari Islam, itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi justru menimbulkan masalah baru. Makanya di makalah saya, sampai abad 4 dan ke-7 itu masih bagus kondisinya. Tapi begitu abad ke-7 sampai abad ke-13, di ujung-ujung abad ke-13, itu kaum muslimin mengalami kemudahan berpikir yang luar biasa, ijtihadnya menurun, vitalitas produktivitas ijtihadnya menurun. Akhirnya, sementara di satu sisi persoalan hidup itu semakin meningkat, akhirnya mereka mengambil produk undang-undang dari luar Islam. Misalkan mereka mengambil undang-undang dari Prancis, dari Inggris. Nah itu terjadi di khilafah terakhir, yakni khilafah Utsmaniyah. Yang terjadi apa? Justru semakin mundur. Puncak kemundurannya itu ketika Mustafa Kemal Atatürk tinggal tanggal 3 Maret 1924 di depan Dewan Nasional mengatakan bahwa khilafah hari ini sudah diabolis, sudah dilunturkan, khalifah diusir, saya itu Sultan Abdul Majid yang kedua diusir, hanya membawa satu koper pakaian menuju ke Swiss.
Nah, sejak abad ke-13 itu, 1342 Hijriah kan itu, atau 1924, kemunduran fikih itu terus semakin kesini semakin mundur. Nah, para ulama sebutkan di antara ciri kemunduran berpikir umat Islam itu apa? Yakni ketika buku-buku fikih, buku-buku lughah, buku-buku usul fikih itu ya dosennya, mahasiswanya itu tidak langsung merujuk kepada kitab-kitab babon para ulama dulu muktabar. Tapi mereka membuat kitab-kitab talkhis, ringkasan, taskil, ya, kitab-kitab praktis. Nah, itu sebenarnya ciri dari kemunduran. Termasuk saya itu sekarang nulis buku judulnya 5 jurus mahir membaca kitab Arab gundul. Alhamdulillah sudah terjual 10.000 kopi itu. Itu juga sebenarnya ciri kemunduran. Kenapa ciri kemunduran? Kalau ulama-ulama dulu tuh belajar bahasa Arab ya langsung ke kitab Arab, bukan versi bahasa Indonesia, bukan dibikin 5 jurus-jurus begitu, bukan. Atau usul fikih praktis, balaghah praktis, itu ciri sebenarnya, ciri kemunduran berpikir umat. Dan ternyata fenomena itu juga cuma terjadi di Indonesia, di Saudi pun begitu. Makanya baca antum muqaddimah kitab Taisir Mustalahil Hadis karangan Syekh Mahmud Toha. Kata beliau, ketika saya mengajar mustalah hadis, mengambil kitab muqaddimah Ibnu Shalah, ternyata para mahasiswa berat itu mahasiswa Madinah itu. Mahasiswa Madinah. Lalulah saya tulis sebuah kitab judulnya Taisir Mustalahil Hadis. Istilah apa usul mustalah hadis praktis untuk mempermudah. Tapi memang bagus isinya, sistematikanya bagus. Tashil betul, mudah. Tapi sebenarnya itu di satu sisi menunjukkan terjadi kemunduran berpikir. Nah, maka kemudian, ini apa sebabnya? Ini di makalah saya, ini beberapa poin ya. Secara akademis, karena produk ijtihad atau fikih itu dianggap sudah memadai tadi. Yang kedua, secara politik, bangsa non-Arab, Mamalik dulu yang berkuasa pada masa Abbasiyah itu mereka mulai mengabaikan bahasa Arab sebagai potensi untuk ijtihad. Padahal ijtihad itu modal utamanya itu adalah bahasa Arab. Jadi yang ketiga itu ada faktor eksternal, yaitu serangan dari undang-undang Barat. Faktor eksternal lain karena penetrasi ideologi sekularisme yang lalu menimbulkan penyampaian syariat, lalu akhirnya malas berijtihad. Termasuk, mohon maaf, teman-teman lulusan UIN itu kan susah cari kerjaan ya. Ya, mohon maaf kalau saya keliru. Kalau bersaing tuh lulusan Fakultas Hukum UNLAM, ULM dengan lulusan Fakultas UIN itu, nah biasanya yang dimenangkan tuh UNLAM duluan. Betul tidak? Kalau lulusan Tarbiyah dengan lulusan FKIP, biasanya FKIP yang dimenangkan. Gitu. Jadi kenapa? Karena memang lembaga-lembaga pendidikan itu sekarang lebih banyak ini yang ya nuansa agama. Ini kalau fenomena tahfiz segala macam itu kan baru-baru saja. Nah, sebelum-sebelumnya itu bahkan ada, setahu saya itu dapat bocoran beberapa jurusan di UI itu sampai ditutup karena kekurangan mahasiswa. Di Uniska, kebetulan saya dulu S1 di Uniska, itu Fakultas Agama Islam itu sampai disubsidi fakultas lain. Jadi mahasiswa Fakultas Agama Islam itu free, itu gratis. Itu pun minim mahasiswa. Sampai sekarang itu. Yang di Uniska mungkin bisa cerita itu. Betul tidak? Terus saya lihat ada di Uniska. Jadi sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan itu menjadikan agama hari ini tidak dianggap penting. Lulusan syariah, lulusan agama itu susah mencari pekerjaan dan seterusnya. Akhirnya itu mulai ditinggalkan. Itu baru orientasi pendidikan ya, orientasi pekerjaan. Apalagi dalam konteks ijtihad tadi. Makanya saya nggak tahu itu kenapa UIN sekarang menghilangkan I-nya. Dulu kan SHI, sekarang jadi SH. Dulu MHI, Fakultas Syariah itu jadi MHI. Nah, UIN sekarang, karena UIN ya, bukan karena I itu berat ya. Membawa Islam itu berat. Jadi I-nya dihilangkan. Nah, maka tawaran solusinya apa terakhir ini mudah-mudahan. Saya kira begini, tawaran solusi kita untuk membangkitkan lagi pemikiran ini ya, vitalitas ijtihad sebagai solusi atas problem keumatan hari ini, baik di bidang sains tadi ya. Karena kuncinya ijtihad saya kira. Sekarang itu kan sedang ramai tentang metaverse. Ya, ramai itu gara-gara ada kasus seorang perempuan di Inggris dilecehkan seksual, diperkosa gitu di metaverse. Dan dia seperti merasa betul-betul diperkosa ya. Di dunia maya. Kata beliau, saya akrab dunia maya, ya, tapi saya tidak akrab dengan dunia maya ya. Nah itu. Lalu jadi perdebatan bagaimana metaverse dalam perspektif Islam. Nah,
meskipun sudah ada jabat-jabat kalau untuk sholat, apa untuk haji di metaverse itu sudah nggak sholat, itu Ka'bahnya Ka'bah maya gitu. Tapi kalau akad nikah masih memungkinkan. Nah, jadi solusinya apa? Yang pertama, saya kira itu umat Islam harus memiliki sebuah visi kebangkitan. Sebuah visi kebangkitan yang benar. Dan visi kebangkitan yang benar itu dimulai dari akidah Islam. Nah, tantangan akidah Islam hari ini bukan hanya soal tadi Mu'tazilah Jabariyah, itu zamannya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi atau Imam At-Tahawi. Tantangan kita sekarang bukan lagi kelompok Mu'tazilah, bukan lagi Jabariyah. Tantangan kita itu hari ini adalah Fasluddin Anil Hayat. Dulu sempat sosialis ketika dia memimpin dunia, tapi sosialis sudah tumbang 1981. Nah, sekarang yang memimpin dunia itulah ideologi sekularisme kapitalisme, dan itu masuk ke wilayah akidah hari ini. Ya, ketika orang merasa bahwa Islam itu nggak layak untuk ngatur politik, ekonomi, sosial, budaya, itu ada persoalan akidah berarti. Kalau dia yakin Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Hakim, Maha bijaksana, Al-Adil, Maha adil, harusnya kealiman Allah, keadilan Allah, kebijaksanaan Allah itu berlaku dalam semua hal. Nah, ketika kita menganggap Allah itu hanya adil dalam di ujung sejadah atau di sudut-sudut masjid, berarti kita sudah mengebiri keadilan Allah. Berarti kita sudah mengebiri kealiman Allah, kebijaksanaan Allah. Mestinya keadilan, kealiman, kebijaksanaan Allah itu wujud dalam dunia nyata. Jadi pikiran-pikiran begini ini banyak sekarang. Jadi tantangan kita itu adalah sekarang berakidah dengan akidah yang lurus, yang sahihah, yakni akidah yang itu terhubung antara bima qabla al-hayat dunya wa ma ba'daha, dan sudah kehidupan dunia dengan al-hayat dunia saat ini. Bahwa kita di dunia ini wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ada alaqah qabla al-hayat dunya dengan kehidupan dunia ini, alaqah khalqiyah, kita dicipta Allah. Dan ada alaqah antara kehidupan dunia dengan sudah hidup di dunia, alaqah hisabiyah. Kita akan dihisab oleh Allah. Dihisab itu bukan hanya dalam konteks ibadah makhluk, tapi dalam segala hal. Nah, itu saya kira yang harus dihidupkan. Lalu kemudian akidah Islam ini konsekuensinya adalah dia lalu terikat kepada syariah dalam segala hal. Sebagaimana Allah nyatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi dia berusaha untuk terikat dengan syariah dalam segala hal, apapun posisi dia, apapun jabatan dia. Lalu dengan begitu dia wajib berarti tahu status hukum atas perbuatan yang akan dia lakukan. Kalau dia seorang muqallid, dia akan bertanya. Kalau dia seorang mujtahid, dia akan beristihad. Gitu akhirnya. Kalau dia seorang muqallid, dia akan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau dia seorang mujtahid, dia akan badlul musbi, mengeluarkan seluruh daya upayanya untuk beristihad menjawab persoalan baru menurut perspektif Islam. Nah, kalau begitu insya Allah menurut saya istihad itu menjadi hidup. Belajar agama itu menjadi sangat penting, menjadi hajat kita. Belajar bahasa Arab itu menjadi hajat kita, balaghah menjadi hajat kita, ushul fikih menjadi hajat kita, fikih itu menjadi hajat kita. Karena kita tadi yakin kita itu akan ditanya-tanya nanti di hari akhirat, kita akan dihadapkan di pengadilan Allah, dan kita ingin memastikan amal kita ketika di dunia ini sesuai dengan apa maunya Allah. Dan itu tidak lain dengan mengkaji hukum-hukum Allah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf